Halo warga lokal, kembali lagi di channel Bicara Show. Kali ini kita gak akan ngebahas mengenai isu yang kecil, bukan juga ngebahas drama ijazah Jokowi. What? Hari ini kita akan bahas isu yang lebih serius, duit, betul, duit guys. 5 menteri terkaya di kabinet Prabowo. Karena di negeri ini kadang kekuasaan dan kekayaan itu seperti dua sisi koin. Kalau jatuhnya ke tangan orang yang salah, dua-duanya bisa nyakitin rakyat, bos. Siapa saja mereka? Yuk kita bahas satu persatu. Cek it out. Di urutan kelima ada Rosan Ruslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara. Dua jabatan sekaligus, dua sumber kuasa dan hartanya mencapai 864 miliar. Ngeri nggak tuh guys? Jadi Rosan ini memang bukan orang yang baru di dalam lingkaran elit. Dia pernah jadi dubes Amerika Serikat, pernah juga jadi ketua Kadin alias bosnya para bos. Dia mengerti betul bagaimana caranya uang bergerak dan bagaimana caranya bikin peluang jadi keuntungan. Makanya orang-orang itu sering sebut dia sebagai orang yang bertangan dingin. Karena dia bisa ubah batu jadi emas. Guys. Ngomongin masalah investasi yang katanya buat kemajuan. Apakah benar bikin rakyat maju? Atau malah cuma bikin para investor makin tajir melintir? Aman banget. Karena kalau hilirisasi yang digadang-gadang itu cuma berhenti di hilir kepentingan. Ya kembali lagi rakyat cuma jadi penonton, nonton proyek tapi gak pernah kebagian hasil. Wow. Sekarang Rosan ini memegang posisi yang sangat strategis, super strategis. Satu tangan pegang investasi, satu tangan ngatur aset negara lewat Danantara. Kekuasaan sebesar itu bisa jadi berkah, bisa juga jadi bencana. Tinggal kita lihat Rosan mau jadi menteri yang menanam harapan atau yang hanya panen keuntungan saja guys. Lanjut di posisi keempat ada Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bappenas. Kekayaannya itu tembus mencapai 1,196 triliun. Jadi Amran ini lahir di Bone, Sulawesi Selatan. Orang lapangan bukan pejabat terbitan guys. Dia pernah kerja di PTPN sebelum akhirnya bikin bisnis sendiri. Grup Tiran yang bisnisnya nyebar dari sawit, tambang, gula sampai SPBU. What? Dia juga pernah nemuin alat pengendali tikus guys, namanya Alpostran. Keren, sangat keren. Tapi semoga alatnya juga bisa dipakai buat ngusir tikus-tikus berdasi di pemerintahan. Masalahnya, walaupun Amran ini adalah seorang triliuner, nasib para petani itu masih saja ya seperti ini saja guys. Pupuk langka, harga panen rendah, janji sejahtera itu cuma lewat di baligo saja. Sekarang dia punya dua jabatan penting. Rakyat itu cuma pengen satu hal saja Pak Menteri. Tolong jangan cuma tanam modal, tapi tanam kebijakan yang berpihak pada para petani. Anjay. Kalau benar niatnya buat rakyat, posisi double ini bisa jadi berkah besar. Tapi kalau nggak hati-hati, bisa juga berubah jadi ladang kepentingan pribadi. Dan dari sejarah, kita udah sering lihat bahwa kekuasaan ganda itu godaannya juga ganda. Masuk di posisi ketiga itu ada Erick Thohir. Sekarang jabatannya adalah Menpora, tapi juga sebagai anggota Dewan Pengawas Danantara. Kekayaannya itu mencapai 2,31 triliun. Ngeri gak guys? Jadi sebelumnya dia itu menjabat sebagai Menteri BUMN. Tapi karena Menteri BUMN ini sekarang udah dilebur ke Danantara menjadi lembaga baru yang ngurus aset negara. Kalau dipikir Erick ini ya kayak punya peta semua kekuatan ekonomi di tangannya guys. Dari bola sampai BUMN, dari stadion sampai kementerian, semua udah pernah dia sentuh guys. Bahkan hari ini dia itu sebagai ketua PSSI. Bisa dibilang apapun yang rame di publik itu ada jejak Erick Thohir di sana guys. Tapi ya pertanyaannya adalah ini bentuk pengabdian atau penguasaan? Pengabdian atau penguasaan? Karena kalau semua dipegang satu orang, negara ini bisa berubah jadi perusahaan guys. Dan rakyatnya itu cuma bisa jadi karyawan. Memang saya akui bahwa Erick ini cerdas, modern, pekerja keras. Tapi ya semoga dia ingat bahwa yang dia pegang itu bukan saham, tapi nasib bangsa guys. Di urutan kedua itu ada Sri Wahyudi Trenggono guys, Menteri Kelautan dan Perikanan. Kekayaannya itu tembus 2,665 triliun. Jadi dia ini adalah seorang pengusaha telekomunikasi, bukan orang laut tapi sekarang dia ngatur laut Indonesia. Sebelum jadi menteri dia itu sempat menjadi bendahara tim pemenangan Jokowi. Ya kita udah paham lah bagaimana cara dia ngelola dana guys. What?
Masalahnya Laut Indonesia itu bukan cuma soal izin kapal dan proyek tambang. Itu tempat hidup jutaan nelayan kecil guys, yang tiap hari berjuang melawan ombak, bukan lawan sistem guys. Dan ketika orang kaya yang ngatur laut, rakyat itu cuma bisa berharap jangan sampai laut dijadikan kolam bisnis pribadi. Kekayaan Trenggono yang luar biasa ini, tanah, bangunan, surat berharga, semuanya ada. Tapi semoga dia sadar bahwa laut itu bukan aset, tapi amanah. Kalau nelayan masih susah beli solar, tapi kapal-kapal besar bebas nyedot ikan, ya itu tandanya yang tenggelam bukan kapal, tapi keadilannya. Dan inilah dia sang juara. Sebelum lanjut, subscribe dulu guys, please. Di urutan pertama itu ada Widianti Putriwardana, Menteri Pariwisata dengan total kekayaan mencapai 5,436 triliun. Gila ya, triliun. Jadi kalau dikumpulin itu bisa bangun pulau sendiri guys. Jadi Widianti ini lahir di Singapura, anak dari pendiri Teladan Group, konglomerat besar di banyak sektor guys, lulusan Pepperdine University of California. Jadi dulunya itu dia adalah seorang direktur di perusahaan keluarganya sebelum menjadi Menteri Pariwisata. Jadi kekayaannya itu didominasi oleh surat berharga sebesar 5,07 triliun. Dan uniknya dia tanpa hutang guys, hebat. Tapi tetap saja bikin orang mikir pariwisata kita nanti buat siapa? Buat rakyat atau buat investor? Karena kalau semua hotel, resort, dan pantai itu dikuasai oleh orang yang berduit, ya rakyat cuma bisa jadi tukang parkir di tanahnya sendiri guys. Kekayaan sebesar itu seharusnya dijadikan kekuatan buat buka lapangan pekerjaan, bantu UMKM, dan naikin nama Indonesia di dunia. Tapi kalau disalahgunakan, bisa jadi simbol kesenjangan yang makin lebar guys. Kekayaan bukan masalah, tapi cara pakainya yang menentukan. Dan semoga menteri paling kaya ini juga bisa paling kaya hati, bukan cuma paling kaya rekeningnya guys. Nah itu dia 5 menteri terkaya di kabinet Prabowo. Mereka ini orang-orang dengan kekuasaan besar dan kekayaan luar biasa. Tapi seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya. Semakin tinggi kekuasaan, maka semakin besar ujian integritasnya guys. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah kekayaan mereka akan membawa berkah untuk rakyat atau justru jadi cermin baru bahwa di negeri ini jabatan memang punya pintu tercepat menuju kekayaan. Tulis pendapatmu di dalam kolom komentar dan jangan lupa follow serta subscribe karena suara rakyat cuma akan bisa didengar kalau kita terus ngomong secara bersama-sama, secara bareng-bareng guys.